situasi di jalur Gaza kembali memanas. Kali ini, bukan hanya serangan udara yang menjadi sorotan, tapi rencana besar Israel untuk mengambil alih kota terbesar di wilayah tersebut, Gaza City. Turki langsung bereaksi keras dan menyerukan dunia untuk menghentikan langkah ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang akan diuntungkan? Dan apakah dunia akan diam saja? Mari kita bahas tuntas. Kabar mengejutkan datang dari Tel Aviv. Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana yang diajukan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk menguasai penuh Gaza City. Kota ini bukan sembarang kota. Ia adalah pusat pemerintahan Hamas dan jantung kehidupan warga Gaza. Rencana ini diumumkan beberapa hari setelah wawancara eksklusif Netanyahu dengan Fox News, di mana ia menyatakan tekad untuk mengalahkan Hamas dan memastikan keamanan Israel. Tapi, di balik narasi keamanan, banyak pihak menilai ini adalah bentuk aneksasi de facto yang akan mengubah peta politik Timur Tengah. Pemerintah Turki tak tinggal diam. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Turki menyebut rencana Israel ini sebagai pukulan berat bagi perdamaian dan keamanan di kawasan. Mereka menuduh bahwa langkah ini adalah upaya pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka sendiri. Turki juga menyerukan kepada masyarakat internasional, terutama PBB dan negara-negara Arab, untuk segera mengambil tindakan nyata. Tidak cukup hanya mengeluarkan kecaman di media, tapi harus ada tekanan politik dan diplomatik yang konkret. Menurut kantor Netanyahu, ada 5 prinsip utama yang disepakati untuk mengakhiri perang di Gaza. Perlucutan senjata Hamas sepenuhnya. Pemulangan seluruh sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Demilitarisasi jalur Gaza, sehingga tidak ada lagi ancaman roket atau terowongan. Kendali keamanan di Gaza di tangan Israel. Pembentukan pemerintahan sipil baru, yang bukan Hamas maupun otoritas Palestina. Israel mengklaim langkah ini bukanlah bentuk pendudukan permanen. Netanyahu menegaskan bahwa mereka tidak ingin memerintah Gaza, tapi akan membuat perimeter keamanan dan menyerahkan pemerintahan kepada pasukan Arab yang dianggap netral. Meski terdengar strategis, banyak pertanyaan besar muncul. Negara-negara Arab mana yang bersedia mengambil alih pemerintahan Gaza? Apakah Mesir, Yordania, atau bahkan negara Teluk akan mau terlibat? Dan bagaimana reaksi Hamas serta warga Gaza sendiri terhadap rencana ini? Jika Israel tetap melanjutkan, risiko eskalasi akan sangat besar. Perlawanan Hamas bisa semakin intens, sementara kelompok bersenjata lain di kawasan bisa ikut terlibat. Dan, jangan lupa, Iran yang menjadi pendukung utama Hamas kemungkinan tidak akan tinggal diam. Jika Israel berhasil mengambil alih Gaza City, peta geopolitik Timur Tengah akan berubah drastis. Bagi Israel, ini berarti pengendalian penuh atas jalur pantai Gaza dan eliminasi pusat kekuatan Hamas. Bagi Palestina, ini bisa menjadi tragedi kemanusiaan karena potensi pengusiran massal warga sipil akan semakin nyata. Bagi dunia Arab, ini adalah ujian besar. Apakah mereka akan bersatu melawan langkah ini atau tetap terpecah karena kepentingan masing-masing? Bagi Barat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, ini akan memicu perdebatan sengit di dalam negeri mereka tentang dukungan terhadap Israel. Rencana pengambil alihan Gaza City oleh Israel bukan sekadar isu keamanan. Ini adalah langkah strategis yang bisa memicu babak baru konflik berkepanjangan. Turki sudah memberikan peringatan keras, tapi apakah dunia akan bergerak atau justru membiarkan sejarah terulang? Yang jelas, rakyat Gaza kembali berada di persimpangan antara harapan dan kehancuran. Dan di tengah suara ledakan dan diplomasi yang saling bertabrakan, pertanyaan terbesar tetap sama. Siapa yang benar-benar peduli pada masa depan mereka?